Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang sangat saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam tatap muka virtual dalam rangka sosialisasi protokol kesehatan dalam rangka persiapan tatap muka di SDN Tambak Sari 3 Kota Surabaya. Oleh sebab itu mari kita awali kegiatan kita pada hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja pada pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang protokol kesehatan di SDN Tambak Sari 3 Kota Surabaya. Protokol yang pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu adalah protokol persiapan lingkungan satuan pendidikan. Nah, protokol ini harus kita laksanakan dan dilaksanakan oleh seluruh Satgas COVID-19 di SDN Tambak Sari 3. Yang pertama, petugas Satgas COVID-19 memastikan ketersediaan air bersih di toilet dan ketersediaan tempat cuci tangan. Dan nanti ini yang bertugas adalah rekan-rekan yang berada pada satuan tugas kebersihan, itu dikoordinatori oleh Pak Aziz, dan Satgas Tata Ruang Bu Elis, insya Allah. Kemudian yang kedua, petugas Satgas COVID-19 memastikan ketersediaan P3K, masker, face shield di ruang UKS. Ketiga, guru maupun petugas Satgas COVID-19 memastikan tempat duduk di dalam ruang kelas diatur dengan jarak minimal antar bangku 1,5 meter. Protokol dari rumah ke satuan pendidikan ini merupakan protokol yang wajib dilaksanakan oleh siswa-siswi kita. Yang pertama, peserta didik wajib membersihkan diri atau mandi menggunakan sabun di rumah. Kemudian yang kedua, peserta didik mempersiapkan bekal. 3. Peserta didik wajib sarapan. 4. Peserta didik berangkat dengan diantar menggunakan kendaraan pribadi atau jalan kaki. Jadi jalan kaki juga wajib diantar Bapak Ibu, dan tetap menggunakan masker serta menjaga jarak minimal 1,5 meter. Jika tidak memungkinkan peserta didik diantar jemput, sebaiknya peserta didik tetap melakukan belajar dari rumah atau BDR. Jadi arahan dari dinas, jika ada siswa kita yang tidak bisa diantar jemput, lebih baik diarahkan untuk BDR. Protokol peserta didik memasuki area satuan pendidikan. Nah, yang pertama, peserta didik masuk ruang gerbang satuan pendidikan dengan tetap menggunakan masker. Kedua, dilakukan pemeriksaan suhu untuk memastikan kondisi kesehatan semua warga satuan pendidikan. Protokol pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Jadi di dalam kelas pun ada aturannya seperti ini. Peserta didik mengenakan masker dengan benar pada saat masuk ke kelas hingga duduk di bangku masing-masing dan selama pembelajaran berlangsung. Dan tidak diizinkan mereka untuk pindah tempat duduk. Kemudian yang kedua, guru mengabsen kehadiran peserta didik. Nah, ketika diabsen, Bapak Ibu, ternyata ada peserta didik yang belum mendapatkan izin dari orang tua, maka arahannya adalah peserta didik tersebut kita arahkan, kemudian kita hubungi orang tuanya untuk dibawa pulang kembali sampai peserta didik tersebut mendapatkan surat izin dari orang tuanya masing-masing. Kemudian guru melakukan pembelajaran seperti biasa dengan jarak 1,5 meter dari peserta didik. Selanjutnya,
Protokol pengawasan saat relaksasi. Nah, ini ketika anak-anak berada di sekolah dan sedang istirahat. Nah, saat ini istirahat ditiadakan tetapi diganti dengan relaksasi. Istirahat di dalam kelas. Nah, peserta didik untuk relaksasi sejenak di dalam ruang kelas saat pergantian jam pelajaran. Itu relaksasi. Nah, aturannya peserta didik wajib membawa bekal makanan dari rumah. Kemudian peserta didik tetap berada pada jarak 1,5 meter, menggunakan masker selama relaksasi. Kemudian peserta didik menyemprotkan hand sanitizer, kemudian cuci tangan sebelum makan. Kemudian peserta didik memakan bekal di dalam kelas. Boleh buka masker kalau makan gitu Bapak Ibu. Kemudian peserta didik tidak diizinkan untuk berbagi makanan, minuman dan sebagainya. Oke, selanjutnya protokol peserta didik memasuki setiap ruangan di area satuan pendidikan. Oke, yang pertama, peserta didik tetap menggunakan masker, jadi masker enggak boleh dilepas sama sekali. Kemudian sebelum memasuki ruangan, peserta didik secara bergiliran mencuci tangan dengan air dan sabun di wastafel. Kemudian peserta didik dipersilakan duduk di tempat yang telah ditentukan. Nah, ini ruangan yang lain, baik masuk ke ruang kelas ataupun ke ruangan-ruangan yang lain, misalkan ke ruang komputer dan sebagainya. Kemudian lanjut, protokol meninggalkan kelas saat pulang. Ini kalau mau pulang aturannya seperti ini. Yang pertama, peserta didik langsung meninggalkan area satuan pendidikan sambil tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian saat meninggalkan ruang kelas, peserta didik secara bergiliran mencuci tangan dengan air dan sabun di wastafel tempat cuci tangan yang disediakan. Protokol dari satuan pendidikan ke rumah. Nah, peserta didik dan penjemput menggunakan masker kain 3 lapis. Nah, di sini dikatakan 3 lapis gitu Bapak Ibu, 3 ply. Jadi tidak ada ketentuan harus menggunakan double, triple dan sebagainya. Yang penting masker medis 3 lapis. Kemudian peserta didik langsung berjalan menuju penjemput yang telah menjemput di tempat yang telah ditentukan. Kemudian peserta didik berjalan dengan cara berbaris keluar dari pintu gerbang satuan pendidikan dengan jarak minimal 1,5 meter. Jadi semuanya diatur Bapak Ibu. Kemudian sesampainya di rumah, nah ini peserta didik segera melepas alas kaki, meletakkan barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi atau penyemprotan gitu Bapak Ibu. Jadi tolong ini betul-betul disampaikan kepada siswa-siswi kita. Terakhir, peserta didik membersihkan diri, mandi, mengganti pakaian, kemudian baru mereka melanjutkan kegiatannya berinteraksi dengan orang lain yang ada di rumahnya masing-masing. Pandemi ini saya lihat akan berakhir, itu tergantung kita. Kalau kita disiplin menjalankan protokol kesehatan yang 5M yang seperti tadi Pak Mendagri sampaikan, otomatis virus ini akan makin menurun penularannya. Dan yang masuk rumah sakit akan makin sedikit. Dan yang wafat pun akan makin sedikit. Dokter dan perawat pun akan makin ringan beban. Semuanya tergantung kita Bapak Ibu. Semuanya tergantung kita. Berapa lama pandemi ini akan terus, berapa banyak yang masuk rumah sakit, berapa banyak yang wafat, itu semuanya tergantung kita disiplin menjalankan protokol kesehatan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sesuai juga dengan arahan Pak Presiden, pandemi ini akan bisa selesai kalau kita bersama-sama secara nasional mengatasinya. Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling curiga, kita tidak saling menuduh, tapi kita menggabungkan semua energi sosial kita untuk mengatasi pandemi ini, itu sesuai dengan arahan beliau. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh.
Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall. Main sama temenku juga gak boleh. Ayah dan ibuku juga di rumah terus. Tapi kadang ibu harus belanja ke pasar. Terus ayah bilang ke ibu, "Ibu, nanti di pasar jaga jarak ya sama orang-orang." Jaga jarak? Kok kayak mobil sih? Dan waktu ibu pulang, aku berlari untuk memeluk ibuku. Tapi ibu malah bilang, "Jangan dekat-dekat ibu." Aku sedih. Orang-orang pada kenapa sih? Tapi akhirnya aku mengerti. Kalau jaga jarak itu penting. Karena kita sedang berusaha menghindari virus corona. Virus corona adalah virus yang baru ditemukan. Dalam bahasa Latin, corona artinya mahkota. Begitu virus corona masuk ke paru-paru, dia mulai merusak tubuh kita. Kita jadi sakit, demam, bersin, batuk-batuk. Ketika batuk, percikan ludah ikut keluar dari mulut kita. Virus corona dengan menumpangi percikan ludah kita masuk ke tubuh orang lain, kemudian menuju paru-parunya. Meskipun tidak semua orang jadi sakit, tapi virus corona dapat menempel pada siapapun. Karena virus ada di mana-mana. Di rak buku, di taman bermain, di mainan, bahkan di lift yang kelihatan bersih dan mengkilap. Kalau ada orang yang mencet tombol, kemudian dia menyentuh mulutnya, virus corona bisa langsung masuk. Virus corona itu licik banget. Tapi aku tahu caranya biar terhindar. Salah satunya adalah dengan memakai masker. Ketika virus yang melesat ke arah kita, masker langsung menghalang mereka. Aku juga lebih sering cuci tangan pakai sabun alias cat TPS. Aku sukanya bikin busa yang banyak untuk membunuh virus-virus itu. Dan begitu mereka mati, langsung kubilas dengan air bersih. Wih, aku menang! Aku menang! Tapi ada juga orang-orang yang tidak bisa jauh dari virus corona, yaitu para petugas kesehatan, seperti dokter dan perawat. Dengan memakai alat pelindung diri, mereka berperang melawan virus corona setiap hari. Mereka tidak kebal, tapi mereka pemberani, tulus membantu. Semua daerah juga berjuang bersama melawan virus ini. Pemerintah membuat peraturan agar kita semua selamat. Tenaga kesehatan bekerja siang malam demi kesehatan kita. Mari kita taklukkan virus corona bersama-sama. Tapi aku bisa bantu apa ya? Oh, aku tahu. Asal kita tetap di dalam rumah, virus tidak akan menyebar luas. Jadi, aku mainnya di rumah aja. Sementara orang dewasa berperang melawan virus corona dengan caranya masing-masing. Kita tunggu saat virus corona mengakui kekalahannya. Wah, jadi aku bisa main lagi.